Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung yang kudus pada hari ini. Hari ini kita sedang memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus 2029 tahun yang lalu. Ini adalah peringatan yang terbesar dalam iman Kristen. Kematian Kristus di kayu salib adalah alasan mengapa ada Natal. Kematian dia di kayu salib adalah alasan mengapa ia datang ke dunia ini. Banyak orang merayakan Jumat Agung setiap tahun. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti maknanya? Mengapa Yesus Kristus harus disalibkan? Dan bagaimana mungkin semua itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 jauh sebelumnya? Melalui khotbah Elia Miran, mari renungkan kasih Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung yang kudus pada hari ini. Hari ini kita sedang memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus 2029 tahun yang lalu. Ini adalah peringatan yang terbesar dalam iman Kristen. Kematian Kristus di kayu salib adalah alasan mengapa ada Natal. Kematian dia di kayu salib adalah alasan mengapa ia datang ke dunia ini. Kita akan belajar firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Perikop dari pasal ini adalah tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 adalah nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Yesaya di dalam hikmat Roh Kudus, ia diberitahukan nubuatan yang luar biasa yang datang daripada Roh Allah, bahwa 750 tahun ke depan akan datang seseorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang akan memenuhi seluruh nubuatan ini. Dan mengapa ia harus memenuhi seluruh nubuatan ini? Itu disebutkan oleh Yesaya di dalam ayat 5. Dikatakan, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sekali lagi, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sedang berdiri di hadapan tahtanya Kristus sendiri. Kalau Kristus sendiri mengakui bahwa ia adalah Raja penguasa alam semesta, sebagaimana ia yang memaksudkan kepada rasul-rasulnya, maka ia bukanlah raja yang ketika datang ke dunia ini bertahta di atas tahta, sebagaimana para kaisar Romawi dan raja-raja Yunani telah berdiri. Tetapi ia sendiri telah duduk di suatu tempat yang dianggap sebagai kutukan, yaitu salib. Dalam Galatia 3:13, Rasul Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kematian Kristus yang kita peringati pada hari ini adalah tanda bahwa ia setia kepada janjinya yang semula. Kedatangannya ke dunia ini bukan tanpa maksud, tapi kedatangannya ke dunia ini adalah dengan maksud membebaskan kita dari apa yang kita sendiri tidak dapat membebaskan diri kita. Hari ini kita sedang memperingati bahwa Yesus Kristus itu sedang diarak-arak menuju Golgota. Dia sedang diiring-iring oleh seruan-seruan yang berbunyi, salibkan dia, salibkan dia. Minggu lalu kita telah berbicara tentang Minggu Palma. Orang-orang yang sama juga berseru, Hosana bagi anak Daud. Tapi sekarang mereka mengganti seruan mereka dengan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sebelum ia disalibkan malamnya di Bukit Getsemani, Yesus Kristus mengatakan apa?
Ia berdoa kepada bapaknya, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi." Ini artinya bahwa Kristus menyerahkan dirinya secara penuh di dalam ketaatannya kepada Bapaknya untuk melakukan apa yang Bapaknya kehendaki agar ia lakukan sebagai firman yang hidup itu. Kristus datang ke dunia ini bukan tanpa maksud. Ia tergantung di kayu salib. Ia merasakan kematian di kayu salib. Di mana dari kayu salib itu kita beroleh hidup. Itu untuk mengalahkan kayu yang menghasilkan buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu. Ia harus naik ke atas salib secara telanjang untuk menggantikan ketelanjangan Adam dan Hawa ketika ia menjadi berdosa. Ia terpaku di atas kayu salib sebagai orang yang satu-satunya yang tiada duanya. Di antara dua orang penjahat sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu untuk menutupi pelanggaran Adam yang semula. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Roma bahwa oleh karena satu orang kita menjadi berdosa. Tapi oleh karena Kristus kita dibenarkan dan memperoleh hidup. Selama 30 tahun Kristus telah hidup. 33 tahun setengah ia mengakhiri pertandingannya. Selama 3 tahun setengah ia melayani. Dan hari ini ketika ia terpaku di kayu salib adalah puncak dari pelayanannya. Ia datang memang untuk mati. Tapi ia mati agar kematian yang seharusnya kamu terima tidak membelenggu kamu di dalam Dia selama-lamanya. Tetapi kamu diperkenankan menjadi miliknya kembali. Kematian Kristus itu bukan kematian yang sia-sia. Saat ini bukanlah saat-saat di mana kamu bertanya, mengapa Tuhan mati? Mengapa Allah mati? Mengapa juru selamat itu mati? Mengapa ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri padahal ia disebut sebagai Allah orang yang hidup? Tapi saatnya kamu bertanya sekarang, mengapa ia mati? Mengapa ia merasakan semua penderitaan itu? Tapi jauh sebelum kamu dilahirkan, 2750 tahun dari sekarang, Yesaya sudah memberitahu bahwa dia ternyata ditikam karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan karena kejahatan kita. Jangan tangisi Kristus, tangisilah dirimu. Jangan berduka cita karena salib, karena dia yang terpaku, tapi tangisilah dirimu yang menjadi alasan mengapa ia tersalib. Kalau kita tidak berdosa, tidak mungkin ada salib. Mungkin kamu terharu melihat film, tontonan yang memperlihatkan bagaimana Kristus disesah, bagaimana ia dijatuhkan. Apakah ketika saya bersedih melihat itu, apakah itu hal yang wajar? Tentu. Tetapi alangkah kita harus lebih bersedih kalau kita membayangkan bahwa dia tersalib di sana adalah karena saya dan kamu. Jadi jangan tangisi salibnya Mesias itu. Tangisilah dirimu yang menjadi alasan mengapa ia terpaku di atas itu. Banyak euforia, banyak fenomena ketika Jumat Agung. Betapa indahnya pengorbanan Kristus. Apakah itu salah? Tidak. Betapa agungnya tahta Kristus. Apakah itu salah? Tidak. Betapa besarnya pengorbanan dia. Dia yang menggenggam semesta ini telah naik ke atas salib. Ia telah rela disalibkan di antara dua orang penjahat. Seluruh ciptaannya meratapi dan memandang kepada dia yang tersalib itu. Semesta yang tahu bahwa ia tidak seharusnya mengalami hal itu. Tapi ia harus mengalami itu oleh karena kasihnya. Mereka pun memberi kesaksian bahwa pengorbanan Kristus, anak Daud, anak Allah,
anak Adam ini merupakan pengorbanan yang menggenapi seluruh perjanjian yang telah Allah perkenankan melalui para nabinya. Jadi sekarang bukan saatnya kamu berpikir, mengapa aku harus percaya kepada Kristus. Tetapi sekarang saatnya kamu berpikir, apa alasanku untuk mengikut Dia? Ada begitu banyak pikiran duniawi yang sia-sia. Ada begitu banyak pikiran dunia yang sia-sia ketika mereka berargumen, ketika mereka mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Dia bukanlah Mesias, karena Dia sendiri mati. Dia sendiri tersalib, Dia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan berkata demikian, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anjing-anjing yang mengelilingi Kristus itu ketika Daud telah menyatakannya 1000 tahun lalu. Bukankah orang-orang Roma, bukankah orang-orang prajurit Roma itu telah berkata kepada Kristus, bukankah Dia ini Mesias? Mengapa Ia tidak menyelamatkan dirinya? Dan hari ini telah bangkit semangat yang sama, yang menggugat salib yang sama, yang memperkatakan mengapa Yesus Kristus dituhankan, sedangkan Ia sendiri tidak mampu menurunkan dirinya dari tiang salib. Tapi sama seperti yang diperkatakan oleh Paulus, bahwa pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi dunia, tetapi itu adalah hikmat dan kekuatan bagi Allah. Kalau Kristus telah naik ke atas salib dengan sukarela, Ia yang adalah Raja Damai memberikan dirinya demi perdamaianmu dan saya yang telah bermusuhan sejak semula oleh karena nenek moyang kita. Namun di dalam Kristus kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh kembali dengan Adam. Yang dengan demikian juga dengan Kristus. Karena Kristus telah menebus Adam. Ia masuk ke dalam dunia orang mati. Dia membebaskan semua orang-orang yang ditawan sebelum ia lahir. Yang dengan itu ia pun berseru, bersukacitalah denganku, sebab rahma yang hilang itu sudah kembali. Oleh karena itu, iman kekristenanmu tidak pernah berdiri atas dasar kemakmuran yang dibangun dan diperoleh daripadanya. Iman kekristenanmu tidak pernah dibangun atas dasar berkat-berkat jasmani yang memuaskan dagingmu di dunia ini. Tetapi iman kekristenan harus dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Dan batu karang itulah Kristus sendiri. Dan batu karang itulah pada hari ini yang kita peringati. Sedang disesal, sedang diarak-arak, dan sedang dibawa menuju Kalvari yang telah tersalib itu. Jikalau Kristus yang adalah Tuhan dan Allahmu telah menderita. Dan jikalau Ia adalah Tuhan dan Allahmu dan adalah Mesiasmu yang hidup, telah berkorban demi kamu, maka sekarang pertanyaannya buat kamu, apakah yang sudah kamu korbankan buat Kristus? Saya begitu bangga ketika berbicara, saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa saya diselamatkan? Ia mengasihi saya. Saya mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi tindakan kita setiap hari tidak mencerminkan bahwa kita mengikut Dia. Ada orang meninggalkan Kristus, lalu kita menuduh, wahai engkau Yudas, mengapa engkau mengkhianati Yesus? Ada fenomena yang meninggalkan Kristus. Dan kita menyebut mereka sebagai Yudas. Tapi kita tidak sadar bahwa kita juga adalah Yudas. Semua kita adalah Yudas. Karena tanpa pengkhianatan kita kepada perintah Allah yang semula, maka tidak mungkin ada salib. Bukankah Adam dan Hawa telah berkhianat kepada Allah dengan mengingkari ketaatannya kepada Allah sehingga salib itu dihadirkan? Perpindahan iman dari Kristen kepada iman yang lain itu adalah hal yang salah. Tetapi alangkah lebih salah kalau lampinmu, pakaianmu ada salibnya, tapi ideologi, pikiran, maksud hati, motivasimu tidak lagi seturut dengan keinginan Kristus. Renungkanlah hal ini. Kematiannya hari ini bukan oleh karena kesalahannya. Ia telah berkata kepada orang Farisi, apakah engkau bisa membuktikan bahwa aku orang berdosa? Bahkan pengadilan Roma pun mengatakan,
Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tapi ia harus tetap mati. Dengan alasan apakah itu? Kalau bukan oleh karena saya dan kamu. Kalau kita tahu betapa besarnya pengorbanan dia. Dia sekarang sedang dianiaya. Menuju salib yang menjadi tempat perhentiannya. Sebagai bentuk puncak dari pelayanannya dan bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Kalau kita mengerti pengorbanannya yang luar biasa kepada kita, maka kita sebagai orang yang mengaku mengikut dia, apakah pengorbanan kita buat dia? Apakah pengorbanan saya untuk dia? Bahkan pengabdianmu selama hidupmu, itu tak sebanding dengan satu tetes darahnya yang kudus itu. Kalau itu pun tidak sebanding, lalu bagaimanakah dengan aku? Lalu bagaimanakah dengan kamu yang tidak rela berkorban demi Kristus? Pengorbanan Kristus ini menjadi perenungan bagi kita semua. Mungkinkah kita termasuk orang yang dipersatukan dengan keselamatan itu, kalau kita sendiri tidak hidup di dalam keselamatan itu? Terlalu mudah mengatakan aku orang diselamatkan. Terlalu mudah menangis membayangkan salib Kristus. Terlalu mudah untuk menangis karena mengingat dosa-dosa kita. Tapi apakah mudah bagi saya dan kamu untuk merelakan hati demi pertobatan untuk kerajaan Allah? Apakah engkau rela meninggalkan pikiranmu yang sia-sia? Apakah engkau rela meninggalkan pasanganmu yang tidak tunduk kepada Kristus? Apakah engkau rela meninggalkan segala hartamu yang oleh karenanya kamu menjauh daripada Kristus? Apakah kamu rela membuang hatimu, motivasimu yang kotor ketika engkau melayani? Apakah engkau rela membuang kebiasaan burukmu? Apakah engkau rela membuang pikiranmu yang tak berguna? Kalau kamu belum rela, maka kerelaan Kristus di atas kayu salib tidak bermanfaat apa-apa untukmu. Karena ada tertulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saya sungguh-sungguh beriman, saya sungguh-sungguh membuktikan bahwa saya memang benar-benar diam di dalam Kristus itu, maka saya akan berbuah sebagaimana buah-buahnya Kristus. Oleh karena itu telah disebutkan dalam kitab suci, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku akan di dalam dia dan dia di dalam aku. Bahkan Kristus yang sama pernah bersabda, bukankah kamu adalah garam dan terang dunia? Bahkan dia sendiri mengaku bahwa akulah terang dunia. Terangnya kamu bukan dari dirimu sendiri, tapi haruslah terang dari kemuliaan Kristusmu itu. Jadi kalau kamu belum rela meninggalkan apa yang tidak diperkenankan oleh Allahmu, jangan menangis hari ini. Kalau kamu belum rela meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan firman Allahmu yang kamu sebut sebagai Mesiasmu, jangan menangis hari ini. Tetapi kalau kamu mau merelakan dirimu, menangislah. Karena Kristus telah merelakan dirinya hari ini dengan berkata, sudah selesai. Kristus sebagai manusia, apakah ia tidak mengalami kelemahan seperti kita? Ia sangat lemah. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa ia bukanlah imam yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi ia juga sama seperti kita. Bahkan sebelum ia tersalib, ia mengatakan, hatiku susah sekali. Rasanya seperti mau mati. Dan bahkan ia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Meskipun ia di dalam ketakutan sebelum penyalipan itu. Kodratnya yang jasmani itu ketakutan. Ketika ia mau disalibkan. Tapi batinnya ia memilih tunduk kepada Bapaknya. Ini adalah pemikiran yang harus digunakan oleh semua orang yang mengaku mengikut dia. Daging ini memang lemah, tapi roh ini adalah penurut. Bagaimanakah pertandingan saya melawan daging saya? Bagaimanakah pertandingan saya melawan semua yang kotor di dalam hidup saya?
Keinginan-keinginan lahiriah saya begitu banyak. Tapi apakah saya menundukkan keinginan lahiriah itu demi keinginan-keinginan roh yang ada di dalam saya, yang diperkenankan oleh Tuhan saya? Kalau belum, mengapa engkau dan saya menyebut dirimu Kristen? Ia telah mati hari ini. Sekali lagi saya katakan, jangan tangisi Tuhan. Tangisilah dirimu yang menjadi alasan mengapa ia terpaku. Apakah yang sudah kita perbuat bagi Kristus demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus kelak? Kita tidak bisa membayangkan betapa sakitnya yang ia rasakan itu. Kita tidak bisa membayangkan betapa dalamnya pengorbanan dia itu. Tapi apakah kita juga tidak bisa membayangkan atau bahkan menguji dirimu, apakah yang sudah kukorbankan demi engkau ya Mesiasku yang menghidupkanku? Hidup kekristenan itu adalah hidup yang berdasar dari iman yang sejati di dalam paham yang benar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus bagi manusia. Dan itu direfleksikan melalui hidupnya para rasulnya. Lihatlah Petrus, lihatlah Paulus, lihatlah Andreas, lihatlah Bartolomeus, lihatlah Yakobus saudara Kristus. Apakah yang mereka lakukan? Apakah yang mereka perbuat di dalam perenungan mereka akan kematian Kristus hari ini? Apakah yang terlahir dari dalam hati mereka, di dalam bayangan, di dalam perenungan akan apa yang telah Kristus selesaikan pada hari ini? Mereka pergi, tidak memusingkan hidupnya, tidak memusingkan dirinya demi pengagungannya kepada nama Kristus dengan melakukan kehendak Kristus, yaitu pemberitaan Injilnya yang mulia. Karena mereka tahu, sekalipun saya mengabdi selama hidup saya, tak sebanding dengan dia yang terpaku itu, yang bukan karena kesalahannya. Jadi anak-anak muda, jangan pikir kalau saya dan kamu tidak menyalibkan Kristus lagi melalui pikiranmu yang tidak berguna. Dengan menyandarkan telingamu kepada hal-hal yang menyenangkan dagingmu, tetapi membuat batinmu semakin rusak. Saya menangis karena Kristus Tuhan telah mati menderita demi saya. Tapi apakah buah dari tangisanmu itu? Semua orang bisa menangis. Tapi apakah buah tangisan itu? Apakah arti tangisan itu? Bukankah Yudas juga menangis? Tapi apakah buah tangisan Yudas? Bukankah Petrus juga menangis? Tapi apakah buah tangisan Petrus? Semua orang bisa melakukan hal yang sama, tindakan yang serupa, tapi berbeda motivasinya. Sama seperti Kristus pun tersalib. Dua orang penjahat di sebelahnya juga tersalib. Tapi yang di tengah-tengah itu tersalib dengan maksud pengorbanan kepada manusia. Tapi yang duanya telah tersalib karena kejahatan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih besar daripada berita tentang penyaliban Kristus. Tetapi di dalam hal yang sama, yang membuat berita penyaliban itu begitu agung dan teramat agung, itu karena ada hidup yang ada di dalam salib itu. Adam dan Hawa telah makan buah yang lahir dari pohon pengetahuan itu. Ketika ia makan buah itu, ia pun mati. Bukan karena buah itu punya kuasa, tetapi karena ketidaktaatan mereka memakan buah itu. Maka hari ini, di atas salibnya Kristus yang dari pohon itu, tergantung roti hidup. Yang kalau kita makan darinya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Oleh buah pohon pengetahuan yang dimakan oleh Adam, kita mati. Tapi oleh buah dari salib yang tergantung, yaitu roti hidup yang adalah Kristus, kita hidup. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus,
Dan dia masih sibuk berpikir, Yesus bukan Tuhan, dia mati. Yesus bukan Tuhan karena dia begini, begitu. Terhasut oleh pikiran para pengikut iblis. Yang benci sekali dengan penyaliban Kristus. Dan malu dengan penyaliban Kristus. Karena mereka malu terhadap penyaliban Kristus. Mereka merekayasa sebuah dongeng isapan jempol dengan berkata, Yesus tidak tersalib. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak tersalib. Alasannya apa? Dia hanya diserupakan. Tapi sebenarnya mereka malu. Karena mereka berpikir melalui salib itu mereka bisa menaklukkan. Mengangkat tumit mereka terhadap Kristus. Mereka berpikir neraka menang. Mereka berpikir maut telah menang. Tetapi pada akhirnya mereka diinjak-injak melalui kebangkitan Sang Kristus itu. Mereka malu. Mereka pikir sebuah senjata yang luar biasa bisa menaklukkan Yesus Kristus. Tapi senjata yang sama memakan tuannya melalui kebangkitan Kristus. Maka kalau kamu percaya kepada hal-hal seperti ini yang tidak mendatangkan hidup. Kamu percaya kepada hal-hal seperti ini. Bahkan berniat untuk mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Maka kamu sedang masuk ke dalam perangkapnya si jahat. Karena mereka malu mengakui hamba Tuhan yang menderita demi dosa. Ketika ia mati hari ini, ia terpaku di atas kayu salib. Ia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Ia juga berseru, sudah selesai, tetelestai. Hutang sudah lunas dibayar. Maka pada saat kegelapan waktu itu, terbelahlah tabir bait suci. Ruang pembatas ruang kudus dan ruang maha kudus dirobek oleh kematian Kristus, yang artinya tidak ada lagi penghalang antara yang maha kudus dengan manusia melalui kematiannya. Jadi kalau jiwamu itu ingin bertemu Allah, kalau jiwamu itu ingin bertemu dengan kekudusan, kalau jiwamu itu ingin dipersatukan dan memperoleh hidup sebagaimana dari yang datang dari Allah yang hidup, maka kamu seharusnya datang kepada Kristus yang telah memisahkan, yang telah menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa untuk mempersatukan yang maha kudus dengan kita orang berdosa ini. Karena kekudusannya lah yang mengaliri kita semua agar kita menjadi kudus, yang dengan demikian oleh iman kita kepada Dia, kita beroleh pembenaran dan pengudusan. Sehingga dengan itu kita dilayakkan untuk menerima karunia surgawi, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di langit dan bumi baru. Jadi kalau kamu berpikir untuk meninggalkan Kristus, jangan berpikir 1, 2, 3 kali. Bahkan seluruh hidupmu harus menjadi perenungan mengapa kamu harus percaya kepada Dia. Jadi hari ini, renungkanlah dan tangisilah dirimu bahwa kamulah alasan mengapa Dia tersalib. Dan kalau kamu sudah menangisi dirimu, dan saya pun menangisi diri saya, bahwa karena saya yang orang yang paling berdosa inilah Dia tersalib. Maka setelah kita menangis, maka refleksikanlah, apakah yang bisa ku persembahkan buatmu di dalam hidupku sebagai bentuk syukurku kepadamu, ya Raja Damai. Pertanyakanlah, kamu sibuk bekerja di kantormu, kamu sibuk cari uangmu, kamu sibuk melakukan segala sesuatu, tapi pernahkah kamu sibuk mencari kerajaan Allah? Pernahkah kamu sibuk mencari pribadi yang tergantung di kayu salib itu? Pernahkah kamu sibuk memenuhi pikiranmu dengan hal-hal yang sesuai dan relevan dengan hikmat yang daripada Allah? Kalau belum, apakah makna baptisan yang kamu terima itu? Apakah makna perjamuan yang kamu terima itu? Saya mengikut Kristus, saya percaya kepada Kristus, saya datang ke gereja, saya dibaptiskan. Tapi sebagaimana Kristus telah bersabda, bahwa dari buahnya lah kamu dikenal, kalau buah-buah hidup kita tidak mendatangkan bagi kemuliaan Kristus, itu pun tidak bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua orang, pertanyakanlah hal ini kepada dirimu
Sebelum sukacita pada hari Minggu akan kita terima. Tapi sekarang, orang kaya dan orang miskin bergandengan tanganlah untuk saling menangis tentang apa yang sudah kamu lakukan bagi Tuhanmu. Orang kuat, orang lalai, dan orang lemah. Duduklah bersama untuk menghormati salib Tuhanmu yang sedang terbentang menghadap kamu. Orang muda dan orang tua, hari ini juga berpelukanlah di hadapan darah Kristus yang telah dipercikkan bagi kamu. Statusmu di dunia tidak akan mempengaruhi bagaimana status kamu di hadapan Allah. Sekalipun kamu orang kaya, kamu orang hebat, kamu orang besar, itu tidak akan menolongmu. Tapi itu akan menolongmu. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang kudus, yang dapat menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan Allah, itu akan membantumu dan menolongmu ketika kamu di hadapan pada pengadilannya. Sebagaimana kita sedang mengingat Kristus telah mati pada hari ini, maka kamu pun dan saya yang menjadi alasan kematiannya dia di dalam salib itu, saya pun mengatakan, ingatlah juga akan kematianmu. Kalau Kristus telah mengingat kematiannya, dan kita pun mengingat kematiannya, bahwa kematiannya telah mendatangkan kehidupan bagi kita, yang dengan jalannya ia mati di kayu salib, ia menanggungkan kutuk yang seharusnya kita terima. Ia memakai mahkota duri. Ketika Allah di perjanjian lama mengutuk tanah, ia berkata, kamu makan dari semak duri. Maka kutuk yang dari duri itu ditanggung oleh Kristus di kepalanya. Maka kutuk yang harusnya kamu terima telah ditimpakan kepada Kristus. Inilah syukur yang menjadi alasan utama orang Kristen bersyukur. Karena tanpa salib ini, apakah yang bisa kamu perbuat? Tangisilah dirimu, karena kamu adalah alasan mengapa ia tersalib. Dan setelah itu, renungkanlah. Ujilah dirimu, apa yang sudah kamu perbuat kepada dia. Sebagai tanda, apakah engkau sungguh mengasihi dia? Apakah saya sungguh mengasihi dia? Kalau kamu dan saya sungguh-sungguh mengasihi dia, sebagaimana sabda Kristus dalam Injil Yohanes, jikalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, jikalau kamu sungguh-sungguh menyayangi aku, maka kamu pun akan melakukan perintahku. Maka lakukanlah perintah Kristus untuk menguduskan ia, untuk memuliakan dia. Sebab Kristus telah datang sebagai yang hina, agar kemuliaan dinyatakan padanya kelak, dan itu telah dinyatakan. Maka sekarang marilah turut mengambil di dalam kehinaan Kristus, di dalam penderitaan Kristus, demi penantian dan sukacita yang akan dilimpahkan bagi kita. Kristus telah tersalib, tetapi salibnya itu ada karena saya dan kamu. Ingatlah bahwa karena kita adalah alasan mengapa ia tersalib, maka sekarang pikirkanlah bukan ke belakang, tapi pikirkanlah ke depan. Apa yang akan aku lakukan demi engkau, ya Mesiasku yang hidup? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku lakukan demi suatu pertanggungjawaban yang kudus di hadapan tahta pengadilanmu? Kamu mendengarkan berita Injil ini adalah anugerah. Saya orang berdosa memberitakan Injil ini adalah anugerah. Tapi anugerah terbesar adalah bahwa Kristus masih memperkenankan kita untuk mengenali dia. Kenalilah Tuhanmu, tanpa pengenalan akan dia, kamu dan saya tidak akan bisa berbuah apa-apa. Jumat Agung adalah puncak perayaan iman Kristen. Maka pada momen ini, karena kita adalah alasan mengapa Jumat Agung itu ada, maka sekarang karena itu telah terjadi 2000 tahun lalu, pikirkanlah apa yang akan kulakukan buat Kristus. Karena kalau kamu tidak melakukan apa-apa, sama seperti gandum dan ilalang yang dituai, gandum dimasukkan ke dalam lumbung, ilalang akan dibuang. Orang yang tak berbuah akan dibuang ke dalam api. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati.
Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala sesuatu yang kami terima pada hari ini. Kami telah Engkau perkenankan menerima hikmat-Mu. Kami telah Engkau perkenankan untuk menerima yang baik yang daripadamu. Kami adalah alasan mengapa Engkau telah mengutus firman-Mu yang hidup ke dunia menjadi manusia yang kami kenal ya sebagai Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang Engkau kasih ini. Tapi Engkau yang sungguh-sungguh tahu apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau atau tidak. Apakah yang sudah kami perbuat demi kerajaan-Mu. Apakah yang kami sudah perbuat demi pelayanan kepadamu. Engkau tahu bahwa kami ini orang-orang yang begitu berdosa. Dosalah yang kami upahi untuk perbuatan kudus-Mu. Maka kami tidak bisa berharap apapun kecuali kasih karunia-Mu untuk selalu memampukan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Daging kami begitu lemah. Oleh karena itu kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menolong kami melakukan apa yang benar menurut kehendak-Mu. Kami ini adalah anak-anak yang terhilang, tapi sebagaimana Engkau tidak menolak anak yang hilang, malah Engkau menyambutnya dengan sukacita, maka sambutlah kami anak-anak-Mu yang hilang ini. Sebagaimana Engkau juga tidak menolak perempuan pesundal yang datang kepadamu, maka janganlah tolak kami jikalau kami mau menyentuh tangan-Mu. Janganlah tolak kami jikalau kami mau datang kepadamu. Janganlah tolak kami jikalau kami mau datang kepada pelukan-Mu. Janganlah Engkau menepis tangan-Mu kepada kami orang berdosa ini ya Kristus. Tapi kiranya ampunilah kami dan terimalah kami sebagaimana Engkau terima perempuan itu. Karena kami tahu bahwa kami ini begitu berdosa, begitu kotor dan tak mampu berbuat apa-apapun di hadapan-Mu. Dan sebagaimana Engkau telah mendatangi pemungut cukai, Engkau dianggap bodoh oleh orang-orang pada masa itu karena Engkau telah bergaul dengan orang berdosa. Tapi kami adalah orang-orang yang lebih berdosa lagi daripadanya ya Kristus. Maka pada hari ini, hampirilah kami. Jangan lewati tempat hati kami. Datanglah kepada kami. Angkatlah kami sebagai murid-Mu, sebagaimana Engkau mengangkat pemungut cukai itu menjadi murid-Mu. Karena kami adalah sama-sama orang berdosa. Sebagaimana Engkau menghardik Saulus, dan Engkau mengubahkannya menjadi Paulus melalui penderitaan, maka kami pun merelakan hati kami sebagaimana Engkau telah merelakan diri-Mu untuk menderita. Maka kami pun merelakan diri kami untuk menderita sebagai bentuk perkenanan kepadamu. Agar iman kami yang murni di hadapan-Mu ya Kristus menjadi suatu kekayaan yang sempurna bagi kami. Dan sebagaimana Engkau mengubahkan Saulus, maka ubahkanlah juga kami menjadi Paulus yang baru. Kami adalah alasan mengapa Engkau tersalib. Kami menangis tentang pengorbanan-Mu, tapi alangkah lebih baik kalau kami menangis bahwa kami adalah alasan mengapa Engkau tersalib. Apakah yang sudah kami lakukan bagimu, wahai Engkau yang tersalib? Apakah yang sudah kami lakukan bagimu, wahai Engkau yang menggenggam semesta yang disalibkan oleh ciptaan-Mu sendiri? Kami begitu keji, kami begitu hina, kami begitu berdosa. Apakah yang akan kami ucapkan ketika kami menghadapkan wajah kami kepada surga? Apakah yang kami ungkapkan di dalam hati kami kepadamu? Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Lihatlah pekerjaan kami, lihatlah apa yang kami lakukan demi nama-Mu. Engkau tidak akan menemukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu kasihanilah kami selalu, agar kami dapat berseru sebagaimana yang di sebelah-Mu telah berseru. Ingatlah akan kami ya Kristus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Maka pada kesempatan yang sama pada hari ini, kami memandang di dalam kasih karunia-Mu di dalam salib yang terbentang, di mana lengan-Mu menghadap kepada kami. Maka kami akan berperilaku sebagai penjahat yang di sebelah-Mu. Kami pun akan berseru, ingatlah akan kami ya Kristus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Engkau adalah timbangan yang adil di antara dua penjahat itu. Yang satu telah binasa karena ia meninggikan dirinya dan tidak mengakui Engkau. Tapi yang satunya telah Engkau bawa dalam firdaus-Mu karena ia telah merendahkan dirinya dan mengakui Engkau sebagai Raja. Maka pada saat yang sama di tengah hikmat dunia yang ada di sekeliling kami pun mengakui meskipun Engkau tersalib, Engkau dipandang lemah, tapi kami pun akan mengaku sebagaimana yang di sebelah-Mu telah mengaku bahwa Engkau adalah Raja kami. Karena Engkau adalah Raja kami, maka berkenanlah untuk memerintah dalam hati kami yang kotor ini. Karena sebagaimana Engkau merelakan diri-Mu untuk berbaring ketika Engkau lahir di kandang domba yang hina, maka relakanlah Engkau juga untuk diam di dalam tubuh kami yang cemar ini. Karena Engkau tak menemukan sesuatu yang baik di dalam kami. Hari ini kami bersyukur bahwa Engkau tak
kepada Bapamu sebagai bentuk cintamu yang begitu mulia. Maka bagikanlah kami cintamu itu, agar kami juga dapat mencintaimu dengan sungguh-sungguh, menjauhi kefasikan, menjauhi ketamakan, menjauhi kecemaran, dan menjauhi kepahitan yang tidak berkenan di hadapanmu. Kami hanya berseru, ya Raja Damai yang menguasai segala sesuatu, tersalib pada hari ini, kasihanilah kami yang menjadi alasan mengapa Engkau tersalib. Ingatlah akan kami dan perkenankanlah kami sebagaimana Engkau telah memperkenankan rasul-rasul-Mu yang mulia. Sebab kemuliaan hanya kami panjatkan kepadamu ya Kristus Yesus, Mesias kami yang hidup. Dan bagi Bapamu yang mulia itu, dan bagi Roh-Mu yang kudus, sekarang dan selalu, serta untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semakin mengenal Yesus Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak orang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati.